Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an al-ayat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita sedang mendaki sebuah gunung misalnya. Ya, di sini Gunung Gede Pangrango misalnya. Gunung Galunggung, Merbabu, Semeru, atau yang lebih tinggi lagi sana ke mana itu, bayangin, Mount Everest ya, puncak tertinggi dunia, Himalaya. Ibu, kalau ibu lagi naik ke puncak, Bu, semakin tinggi ibu naik ke puncak, maka semakin indah, semakin bagus pemandangan yang akan kita lihat. Tetapi bersamaan dengan semakin indahnya pemandangan yang kita lihat, bersamaan dengan itu pula kaki kita jadi lemes. Badan kita pun juga ikut lemes, stamina terkuras. Andai ibu pernah naik ke Gunung Galunggung sana, Bu, ini ada orang Tasik nih, si Akang. Berapa undakan tangga di sana, Kang? 630 tangga. Ya, satu tangga itu setengah meter. Jadi kalau 600 itu kira-kira 300 meter, 300 mdpl. Nah, kita udah naik 150 tangga. Semakin kita tinggi naik, maka semakin indah pemandangan yang kita lihat. Awan pun udah bisa kita pegang, Bu. Kalau ibu main ke sana, di tangga yang ke-200 itu awan udah melayang di depan kita. Pemandangan ke bawah itu semakin indah. Nah, pun juga demikian dengan Ramadan, ibu, bapak, kita sudah sampai, andai kata Ramadan itu ada 30 anak tangga naik. Kita ini malam hari ini udah sampai kepada tangga yang ke-21. Pemandangan yang indah udah mulai ibu-ibu, bapak-bapak lihat begitu indahnya. Cuma bersamaan dengan itu rasa malas semakin gencar menyerang kita. Bener gak, Bu? Ya, kadang-kadang kan begitu. Dulu aja lagi situasinya nggak normal, kita maksa-maksa masjid musola pengen dibuka. Sekarang aja udah situasi normal, kitanya yang nggak normal. Lah bener, jangankan sekarang, kemarin aja baru 2 hari puasa, tarawih pertama beluber, malam kedua surut. Aneh emang kita. Di saat situasi nggak normal, kita sampai unjuk rasa pengen masjid musola dibuka. Giliran sekarang udah normal situasi, kitanya yang nggak normal, ya, Bu. Nah, alhamdulillah. Ini sesungguhnya si nuzulul Quran itu memang ulama tidak semuanya sepakat, ya, Bang Indra, juga bapak-bapak, tidak sepakat semuanya pada tanggal 17 Ramadan. Bahkan di Mesir diperingati 27 Ramadan. Di dalam hadis pun juga sama, Bu. Jadi para ulama tidak sepakat diperingati tanggal 17 Ramadan. Cuma dalam sebuah hadis diceritakan bahwa semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi semuanya bulan Ramadan. Suhuf kepada Nabi Ibrahim itu awal bulan Ramadan. Injil kepada Nabi Isa alaihi salam itu tanggal 12 Ramadan.
Kemudian kitab-kitab yang lainnya pun juga yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya itu adalah bulan Ramadan, termasuk Al-Qur'an. Itu diturunkan pada bulan Ramadan. Tapi kenapa kata ibu dan bapak tadi kan baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Sementara di Al-Baqarah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Mana yang benar? Jadi kronologisnya kayak gini, Bu. Secara utuh Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala simpan di Lauh Mahfuz. Lauh itu apa? Lauhun itu papan tulis, mahfuz yang dijaga. Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala simpan di sana. Lalu pada malam Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Adanya di langit dunia. Lalu dari langit dunia Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur. Berapa tahun? 23 tahun. Tergantung kejadian-kejadian yang menimpa Nabi. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jadi gitu Bu, malam Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, adanya di langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah berangsur oleh malaikat Jibril diturunkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam hari ini saya hanya ingin sedikit membahas tentang Lailatul Qadar. Pertama harus kita luruskan itu dulu adalah penyebutannya. Kadang kita nyebutnya malam Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam, Lail itu artinya malam. Kalau kita nyebutnya malam Lailatul Qadar berarti malam Al-Qadar. Yang betul yang mana tuh? Kalau mau pakai malam ya udah malam Al-Qadar. Tapi nggak pengen pakai malam Lailatul Qadar. Gitu ya ibu-ibu ya, bisa dipahami. Jadi yang kurang tepat itu adalah penyebutannya malam Lailatul Qadar. Itu kurang kurang tepat. Yang tepat adalah Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Nah baik ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Musalla Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di akhir bulan Ramadan itu ada dua pasar ya Bu. Pasar dunia dan pasar akhirat. Yang kedua-duanya ini lagi ramai. Ya Bang ya, pasar dunia lagi ramai bener sekarang. Udah 2 tahun kagak mudik. Ya Bapak saja ya, lagi sibuk aja ngurusin mudik. Sibuk yang booster vaksin, yang siapin tiket, yang jualan pun juga lagi sibuk sama di 10 hari terakhir. Pasar akhirat pun juga sama sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala nih 10 malam terakhir sedang mengobrol ampunan. Seakan-akan surga itu Allah Subhanahu wa taala gratiskan bagi yang mau dan memintanya. Maka oleh karena itu kita tinggal lihat, kata para ulama, cirinya adalah ketika seorang muslim di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan bersungguh-sungguh ingin mencari malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, atau setidaknya meningkatkan semua amal ibadahnya, itu dia termasuk orang-orang yang solih ibu-ibu. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita yang dapat hadir pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, golongkan kita menjadi orang-orang yang solih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah baik ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Musalla Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu Al-Qadar? Penerangannya sudah jelas sekali, ada di surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Jadi kira-kira sekarang kita mau ngaji ada 7 keistimewaan malam Al-Qadar. Yang pertama itu tadi diturunkannya Al-Qur'an kepada kita. Untuk apa Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah di dalamnya mengandung hukum-hukum dan aturan yang harus kita
ikuti, harus kita penuhi. Kemudian juga Al-Quran bukan hanya sekedar berisi tentang aturan dan hukum, tetapi barang siapa membacanya, ibu, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanatu, maka untuk dia satu kebaikan. Wal hasanatu asyru amsalihha, dan satu kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau ibu dan bapak baca alif lam mim, itu udah 3 huruf. Alif lam mim. Kita baca segitu aja, kita udah dapat 30 kebaikan. Kemudian bagaimana kalau kita bacanya belum bisa? Al-mahir, kata Nabi, yang mahir membaca Al-Quran ma'as safaratil kiramil baror, dia akan selalu disertai oleh malaikat yang mulia. Wa yuta'ta'u, tetapi bagaimana ya Rasulullah yang membaca Al-Qurannya itu wa yuta'ta'u, terbata-bata, alaihi syakun, dia merasa berat membaca Al-Quran, lahu ajroni, untuk dia 2 ganjaran. Itu hebatnya Al-Quran. Yang mahir pandai membaca Al-Quran, bisa panjang pendeknya, tajwidnya bisa, itu dia selalu disertai oleh malaikat yang mulia. Sedangkan yang terbata-bata, yang susah membaca Al-Qurannya, jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 2 pahala untuk dia. 2 pahala untuk siapa? Untuk orang yang membaca Al-Qurannya terbata-bata, tetapi dia mau belajar. Mau belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala benci sangat kepada orang yang udah bacanya terbata-bata, disalahin dia ngambak, nggak mau belajar. 2 ganjaran diberikan kepada siapa? Kepada orang yang baca Al-Qurannya terbata-bata, dibenerin, dia nerima, kemudian mau belajar. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, Sia kemarin ngajak ya sama bapak-bapak, ayo Pak, ada maghrib kalau di bulan-bulan kemarin tuh, udah, daripada kita pulang ke rumah pada maghrib nih menjelang isya lah kita belajar. Walaupun memang kata bapak-bapak, udah bukan waktunya lagi sekarang mau belajar, apalagi belajar tajwid, tashhil, ismam, belajar nakal, waqaf qola, waqaf sholat, mamnu dan sebagainya, udah bukan waktunya. Memang benar, tapi yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala lihat itu bukan itu. Ketika kita ngaji model kayak begini, bukan bisanya yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala lihat, tetapi usaha kitanya. Pegel pantatnya ibu-ibu sekarang yang ingin Allah lihat. Pegelnya duduk bapak-bapak, itu yang akan menjadi catatan amal kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas bisa atau tidaknya kita ngaji, itu mah bukan kewajiban kita. Nah, maka oleh karena itu nanti Bapak bulan Syawal atau Zulhijjah, marilah kita kalau habis maghrib nih, daripada kita pulang ke rumah kan suka malas lagi balik ke musola tuh, nanti ayolah kita belajar. Dan juga pahalanya sangat banyak. Majtama qaumun min qaumin, kalau satu golongan, satu kaum berkumpul fi buyutin min buyutin, di masjid-masjidnya Allah, ini di masjid ya, di musola, yatluna kitab Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, kemudian dia mempelajari. Tadarus itu adalah satu membaca, yang lain memperhatikan, atau dipimpin oleh salah seorang yang udah kompeten, itu namanya tadarus. Kalau baca sendiri ibu di rumah bukan tadarus namanya, tapi tilawah. Kalau tilawah untuk siapa? Untuk orang yang udah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dia tahu panjang pendeknya, di mana harus waqaf, di mana harus wasol, bagaimana cara membaca tashil, ismam, nakal dan sebagainya. Itu tilawah. Tetapi tadarus adalah ngumpul di masjid, kemudian buka Al-Quran, dibaca, kalau ada yang salah temennya benerin, kemudian diajarin oleh yang bisa, itu namanya tadarus. Maka pahalanya apa? Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama akan diturunkan ke dalam hatinya itu rasa tenang. Tenang yang bagaimana? Tenang yang tidak panik. Ya seperti kemarin kata seorang ulama
ahli bedah itu siapa? Pak Yamin Ibnu Khaldun. Kata beliau, ketenangan itu setengah dari obat, kepanikan setengah dari penyakit. Maka ketika hati kita tenang, insya Allah imun kita naik. Itu terbukti kemarin di saat COVID-19 sedang merajalela. Kalau kita tenang, imun kita naik. Tapi kalau kita panik, otomatis imun kita turun dan virus masuk. Maka orang yang tadi berkumpul di masjid-masjidnya Allah, kemudian baca Al-Quran, mempelajari maknanya, tajwidnya, cara membacanya, yang pertama Allah akan turunkan ke hati dia sakinah, rasa tenang. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kepada dia. Apa itu rahmat? Rahmat itu ba'idun minal adab, jauh dari kecelakaan, jauh dari keburukan. Rahmat itu adalah nyaman, tentram, aman, damai, sentosa. Yang ketiga, wa hafathumul malaikat. Ketika ada suatu kaum yang berkumpul di masjid dan di mushola, aja. Ya itu ya Bu ya. Pokoknya banyak banget dah kelebihan atau keuntungan ketika kita mau membaca Al-Quran di masjid atau di mushola secara berjamaah. Baik, kita lanjut. Keuntungan yang kedua, keutamaan yang kedua pada malam Al-Qadar itu apa? Khairum min alfi syahr. Ketika kita mau beribadah pada malam Al-Qadar, maka sholat kita, ngaji Al-Quran kita, dengerin tausiah kita, itu seperti ibu sholat, seperti ibu baca Quran, seperti ibu dengerin tausiah 1000 bulan, yang dimana tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi sekali lagi Bu, orang yang mau mengisi malam Al-Qadar dengan ngaji, dengerin tausiah, sholat, itu sama dengan ibu ibadah 1000 tahun. 1000 tahun, 1000 bulan. Kira-kira Bang Ido 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 3 bulan, sekian deh. Nah, apa kata para ulama? Ibu, bapak, umat zaman dahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, Nabi Adam, usianya tuh panjang-panjang. Usianya bisa mencapai 900 tahun, bisa nyampe 1000 tahun. Usianya panjang, sarana dan prasarana untuk ngabisin umur itu nggak ada pada saat zaman Nabi Nuh. Mau ngapain mereka? Ngabisin waktu. Paling main di mainan dinosaurus sekali mereka. Lari-lari paling di hutan, atau berburu, paling itu begitu. Usianya panjang, sarana dan prasarana untuk menghabiskan umur itu nggak ada. Kalau umurnya umat Nabi Muhammad, umurnya pendek, sarana dan prasarana untuk menghabiskan waktu dan umur itu banyak. Saya mau tanya ke Bang Ido berapa jam untuk mantengin WhatsApp? Ibu-ibu berapa jam untuk nonton drama Korea? Berapa jam untuk ini, untuk itu? Dan emang bener ya Pak Yamin, coba kita nih buka WhatsApp, dilihat status, inbox yang masuk, oh ada yang masuk, kita balesin. Belum aja kita rapi ngebalesin, Instagramnya bunyi, Facebooknya bunyi, udah aja waktu habis di situ. Berapa jam untuk kita nonton TV, berapa jam kita untuk main. Jadi waktu kita itu banyak dihabiskan oleh sarana dan prasarana. Barangkali mungkin kalau dihitung ibadah kita selama sehari enggak sampai 2 jam. Ibu sholat kalau 5 menit satu sholat, kalau kali 5 25 menit Bu sehari. Itu kalau sholatnya agak mendingan lama. Coba kalau sholatnya memakai kecepatan 60 km per jam. Iya, paling juga berapa yang dipakai untuk ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ma'adil kepada umatnya Nabi Muhammad.
usianya pendek, tetapi diberikan satu malam yang apabila malam itu dia isi dengan amal ibadah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bonus kepada dia 83 tahun ibadah tanpa berdosa. Lah kita coba, kita sekarang usianya berapa? Taruhlah Syiah sekarang usia 43, buletin 40 deh biar agak mudahan. Dihitungnya kan dari usia taruhlah 15 lah. 15 tahun kita akil balik, ke sono kan kagak ditulis. Dari 15 berarti 40 diambil 15, 25 tahun si AA hidup di dunia dihitung oleh malaikat Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid. Kira-kira usia 25 tahun itu semuanya ibadah? Enggak, Bu. Bahkan kalau kita hitung nih, coba pakai kalkulator, meleknya kita dibanding tidurnya kita, banyakkan tidurnya. Nah sekarang kalau kita tidur misalkan satu hari 8 jam, itu normalnya ya 8 jam satu hari. Berarti kalau sekarang kita dikasih usia 60 tahun, taruh aja 60 dibagi 3, berarti dipakai tidurnya aja usia 60 tahun itu 20 tahun dipakai tidur. Bener kan Pak? Satu hari kan 24 jam nih. Iya bener. Kalau satu hari 24 jam, 8 jam dipakai tidur. 60 tahun kita hidup, berarti untuk tidurnya doang 20 tahun. Itu yang hanya malam tidurnya. Coba kalau yang ditambah siang. Tambah siang misalkan habis zuhur sampai jam 3 jam. Berarti berkurang lagi dong. Berarti tadi 20 tahun ditambah 3 kali 8 24. Udah kurang lagi tuh. Itu bapak-bapak. Coba ibu-ibu makan dipotong haid. 1 bulan itu ibu setidaknya paling minimal cuma seminggu dipakai haid. Berarti ibu ngejalanin ibadah selama 1 bulan cuma 24 hari, 23 hari Bu, kepotong lagi tuh ibu mah. Belum lagi kepotong nifas. Nifas itu 40 hari per 1 anak. Kalau 1 anak, kalau anaknya 5, udah 200 hari, udah kepotong lagi tuh usia kita. Maka kalau kita diberikan usia 60 tahun, kira-kira untuk tidurnya doang itu habis 35 tahun. Udah saya pernah hitung, tapi lupa lagi hitung-hitungan, ntar aja hitung lagi. 35 tahun, berarti kita cuma punya 25 tahun. Itu untuk hidup, untuk meleknya. Apakah melek kita dipakai untuk ibadah? Enggak. Nah oleh karena itu, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala adil kepada umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Kita usianya pendek dengan begitu banyak dosa, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 1 malam yang apabila kita mampu mendapatkan mengisi malam itu dengan ibadah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 83 tahun ibadah. Bayangkan ibu, kalau kita tadi di Syiah aja, berarti Syiah udah mengalami 25 kali Ramadan dengan usia 40 tahun ini. 25 kali Ramadan. Andai setiap kali Ramadan Syiah mendapatkan malam Al-Qadar, kali aja 25 tahun, 25 kali Ramadan kali 80 tahun. Itu udah berapa juta tahun hidup ibadah tanpa dosa. Kalau kita mampu mendapatkan malam Al-Qadar. Cuma masalahnya kita itu selama ini bersungguh-sungguh atau tidak untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Kalau kita pikir, kita picik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita licik Bu. 1 tahun itu kan 365 tahun. Ya? Ayo, 1 tahun. Salah deh. Maklum belum makan ini. 1 tahun ibu 365 hari. Yang 365 hari itu kan ada yang pakai tidur, ada yang pakai usaha, pakai melek, pakai segala macam. Allah nggak minta 365 hari kok untuk ibadah full. Allah cuma minta 5 hari.
Itu pun juga bukan buat Allah. Manusia mau ibadah mau enggak, Allah nggak rugi nggak untung. Kalau manusia sedunia puasa semuanya, Allah nggak untung. Manusia nggak puasa nggak ibadah bulan Ramadan, Allah nggak rugi. Nggak bakalan jadi manusia nggak puasa sealam dunia Allah mengurangi kemuliaannya, tidak. Keuntungan dan kerugian justru kita yang mendapatkannya. Mana yang 5 hari? Kata Nabi Bu, di 10 malam terakhir syadda mi'rozatuhu, mengencangkan sarungnya bapak-bapak. Maka tanggal 10 Ramadan itu jauhi istrinya. Wa aiqadha ahlahu, kemudian beliau membangunkan ahlinya, membangunkan keluarganya. Tanggal berapa Asyrul Awakhir? Berarti 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kelamaan ya Allah, Nabi berikan lagi keringanan. Al-witru awakhir minar Ramadan, 10 malam terakhir yang ganjil. 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 5 hari Bu. Masa kita selama bulan Ramadan nggak bisa mengikhlaskan 5 hari untuk ibadah kepada Allah untuk mendapatkan 83 tahun? Selama kita hidup di dunia nih udah mengalami 25 kali Ramadan, pernahkah kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Al-Qadar? Sementara kita makan nyadar banyak dosa. Nah, oleh karena itu intinya malam hari ini saya hanya ingin mengajak kepada ibu dan bapak, ayolah kita tunjukin sikap kesungguh-sungguhan kita untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Salah satunya dengan apa? Mudah-mudahan kita nih zikir kepada Allah itu bukan berarti membaca Al-Quran aja, bukan berarti sholat aja. Dengerin obrolan yang ngobrolin masalah agama, itu zikir. Nolongin temen, itu zikir. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini kita termasuk orang-orang yang sedang mengisi malam Al-Qadar, ibu bapak. Dan insya Allah nanti nih malam ini, malam ke-21, saya beserta ibu-ibu yang mau ya, insya Allah akan mengadakan iktikafan sih. Sesungguhnya kalau istri-istrinya Nabi kan kalau iktikaf dari 10 malam terakhir itu keluar tanggal 1 Syawal. Kita mah enggak, susah kayak gitu mah belum bisa. Ntar dicariin sama suaminya ya. Yang baik mah ibu, bapak, ayo suami istri kita di sini baca Al-Quran, nggak lama, paling sampai jam 3 udah ibu dan bapak pulang, makan sahur, ntar subuh kembali lagi. Jadi itu ibu dan bapak udah jam berapa ya? 25:08. Sesungguhnya ada 7 keistimewaannya, tetapi memang saya juga tahu bapak dan ibu belum pada makan. Jadi sepertinya kalaupun juga diteruskan ini tidak akan serius. Yang jelas satu yang harus ibu dan bapak ambil dari apa yang saya bicarakan adalah dari 1 tahun ada 365 hari. Mari kita ikhlaskan yang 5 hari ini, bukan hari 5 malam ini. Ayolah kita bersungguh-sungguh mencari malam Al-Qadar. Untuk apa? Untuk mendapatkan 83 tahun 3 bulan tanpa dosa. Untuk apa lagi? Karena seumur hidup kita ternyata kalau kita hitung-hitung banyakan berbuat dosanya daripada banyakan berbuat amalnya. Maka oleh karena itu sekali lagi malam hari ini yuk bapak dan ibu, insya Allah siapa temenin di sini, mau ngaji Al-Qurannya ayo, mau ngobrol pun juga ayo. Yang penting malam ini 21, 23, 25, 27, 29 insya Allah siapa selalu ada di musola ini untuk ngedampingin bapak dan ibu. Baik bapak dan ibu jamaah musola Al-Furqan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Mas ya juga udah kangen sama bapak dan ibu ya, udah lama 2 tahun nih bang pengajian tutup di sini ya. Ahad pagi biasanya Pak Yamin ada di sini. Itu waktunya panjang ya 1,5 jam, cuma karena kepotong kemarin COVID belum aktif lagi sampai sekarang ya. Mudah-mudahan dengan ini, dengan malam Nuzul Quran ini, ayolah kita mulai lagi kegiatan-kegiatan yang positif di Musola Al-Furqan ini. Untuk malam ini saya cukupkan sekian karena memang kita belum pada makan. Wal afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.